Aku belajar nyanyi itu di Bintang Radio. Maksudnya belajar nyanyi otodidak? Jadi dari SMA tuh dipaksa ikut, aku nggak suka nyanyi. Terus? Sebelumnya, jadi kayak menurutku nyanyi itu kayak cewek gitu, nggak laki banget. Kenapa punya pikiran seperti itu kalau nyanyi itu kayak cewek banget? Mungkin doktrin ya, kayak doktrin kayak cewek yang nyanyi itu ya cewek gitu. Ya cowok ya kerja aja. Yailah. Dulu pikirannya gitu kan. Oh, oke. Terus kayak ya udah cowok ya jadi polisi, jadi tentara, jadi apalah, jadi sipil apalah. Kamu tuh masih masuk ke gen apa itu ya namanya? Gen Y ya? Gennya saya. Iya. Maksudnya doktrin irisan itu. Kan kalau kita kan dulu ditanya dokter, insinyur, polisi kalau laki kan? Betul. Ya kan? Ini jadi masih di kamu tuh masih kental ya dengan doktrin seperti itu. Ya, jadi kayak nyanyi menurutku kayak menghibur gitu kan. Terus kayak aku nyanyi untuk orang gitu, kayak harus senyum di depan orang tuh kayak aneh gitu menurutku. Enggak banget gitu. Enggak banget gitu, kayak enggak laki banget pertamanya. Ini cuma aku ya begitu. Terus tiba-tiba dipaksa lomba, dari sekolah dipaksa lomba, menang, dapat duit kan, ketagihan nih. Kayak karena duitnya lumayan itu juga. menang ikut RRI. Di RRI ternyata penyanyi bagus banyak. Terus kayak ternyata seluas ini ya dunia nyanyi. Nggak cuma yang kayak skup SMA ya, kita falas-falas ya masih wajar, yang penting suara kita bagus, bisa nyanyi, tahu nada. Nggak tahu pas ketika udah lomba, ada etika lombanya, kita ada gimana bikin apa ya, orang ini berkesan lah kita nyanyi. Jadi akhirnya aku tipikal yang suka ngulik. Sama kayak komputer, aku misalnya lagi bikin apa, aku pergi keluar, itu komputer ini yang di rumah, tadi belum kelar nih kerjaan yang begini nih, itu kepikiran. Nah, sama kayak nyanyi itu kan, kok orang bisa begini suaranya, ada yang impro, ada yang riff and run, ada yang begini, itu nggak pernah didengar di SMA kan. Nyanyi lurus aja. Akhirnya teknik vokal, lama-lama belajar dari 2009, 10, 11, baru juara nih 2012. Tapi ini ikut terus dan ikut lomba terus. Ikut lomba. Jadi aku berarti tahun yang keempat baru menang. Tapi memang aku sadar di 2009 ini aku belum bisa nyanyi. Aku yang juara satunya aku tanya, gimana caranya bisa menang sih? Belajar vokal sama dia. Apa kayak kita sharing, cari metodenya. Ternyata kita harus juri itu cari yang seperti ini, yang karakter vokalnya tebal, terus komplit tekniknya, terus dari awal tuh kita bener-bener ngeset. Ternyata kalau lomba tuh ngeset kayak dinamikanya kan, kayak ini pelan dulu, naik, grafiknya sampai naik, klimaks lah. Itu ada jadi ada metode, ada trik tips and triknya ternyata lomba itu. Nah dari situlah aku belajar kayak 2009 tanya sama yang menang. Ada Bintang Radio juga tuh, Kiki Tama, teman-temanku tuh. Aku belajar banyak dari dia. 2010 aku belajar sama Gancar, yang jadi pernah juara satu, pasti aku tanya gimana caranya. Itu dibayar atau tanya sebagai teman? Teman, karena aku tipikal ngulik. Aku senang banget ngulik. Belajar lah di situ, belajar. Jadi hitungannya aku belajar nyanyi itu di Bintang Radio. Jadi kalau buat lupain RRI Bintang Radio gitu, nggak mungkin ya? Kayak nyanyi dari sini soalnya. Jadi dari situlah kita bisa menyanyi jadi profesional nggak sih akhirnya? Akhirnya sebelumnya enggak. Jadi setelah aku juara Bintang Radio, itu baru kayak ketemulah sama anak-anak band, yang ngajak ngeband yuk. Ini kita nyanyi di kafe. Kayak gimana sih? Penasaran kan? Jadi ikut lah. Barulah aku masuk rock, nyanyi rock. Sebelumnya tuh di Farabi. Kayak nyanyinya jazz kan, yang improvisasinya banyak. Akhirnya kenal lah disiplin rock. Baru kita belajar rock tribute Mr. Big, tributnya Queen. Gitu. Jadi aku tributnya gitu. Dan dulu suaraku masih lumayan tinggi, sekarang agak turun. Karena nggak pernah latihan kali ya? Karena satu nggak pernah latihan, kedua mungkin dulunya over. Sisgon bawain, terus kayak lagu-lagu yang chordnya bukan chordku. Itulah kenapa kita butuh vokal director. Supaya tidak coaching, lompat. biar kita nggak merusak si pita suara ini. Ini maksudnya
karena lompat itu jadi kena pita suaranya atau? Orang itu kan punya range vokal. Betul. Ada yang bass, bariton, tenor cowok ya, Betul. terus kontratenor. Ketika kita nyanyiin lagu yang kontratenor sementara suaraku bariton, ini kan lompatnya jauh banget. Dan aku maksain sebenarnya. Ya harusnya kita sesuai dengan genre kita, kemampuan kita. Ya ibaratnya kalau motor kita matic tapi kita geber full gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin bisa kita bertahap latihan, range-nya naik, tapi kan kita punya maksimal kan. Itu yang harus dimaksimalin, makanya butuh coach. Perlu coach. Dan aku baru tahu kayak beberapa teknik itu belajar dari vokalis. Jadi cuma by sharing aja. Jadi kalau ditanya aku les, aku nggak les. Sama sekali sampai sekarang nggak pernah les. Pernah dapat beasiswa di salah satu itu aku ikut. Kok lama ya? Oke. Kok jadi belajar jujur aku dasar banget jadi ya? Belajarnya baca tulis memang penting. Baca tulis itu penting kalau orang yang memang fokus di musik. Sementara aku nyanyi itu hobinya. Oke. Hobi tapi jadi pekerjaan sekarang ini jadi ada. Tapi tambahan. Sampai sekarang aku masih nyanyi. Ada di beberapa, jadi dalam 1 minggu tuh aku pasti ngambil sekali. Sebenarnya buat refreshing. Ini genrenya apa? Jadi tetap rock atau sudah? Sudah ke jadi pop. alternatif lah. Oke. Berarti bisa jazz, lari ke rock. Dangdut aja aku bawa kok. Ini nano dong semuanya. Jadi nyanyi itu jadi sebagai pelepas stres sih. Kita ngerilis stres, kita kita menikmati ya kan, gift juga. Healing kan? Bisa nyanyi itu kan kita dikasih sama Tuhan, kita punya gift yang dimanfaatkan lah. Tapi kenapa tidak memilih genre apa gitu? Biasa kan kalau hobi itu saya mau pilih satu genre gitu. Kecuali kalau komersial ya, kalau memang UUD ujung-ujungnya duit, jadi maksudnya cari uang, mau nggak mau kan kita force untuk dipaksa untuk all genre kalau bisa masuk kan. Dan aku termasuk yang bisa all genre. All genre itu. Jadi memang suka aja kali. Karena suka nyanyi, selama lagu itu bisa ku nikmatin pasti aku akan bawakan. Oke. Jadi nggak ada spesifik saya mau genrenya. Tapi kalau misal bisa dari semua genre itu kalau bisa bisa dikategorikan lebih ke arah mana? Kalau aku ditanya dulu kan memang aku pernah waktu di Korea itu kita memang di kotak-kotakin lah bidang suaramu cocoknya ini. Aku ballad pop gitu. Oke. Atau R&B, aku di situ. Tapi kan aku suka rock. Aku mau nyanyi rock kenapa emang? Oke. Jadi itu suka tantangan lah ya, chance-nya lebih ini. Nah, berarti dari RRI langsung ke yang Korea 2015. Itu dikirim oleh RRI atau? Enggak. Jadi dari Korea RRI terus aku sempat nyanyi di beberapa kafe. Terus capek nyanyi. Terus aku sempat kerja di salah satu Kementerian Keuangan. Nggak ada hubungannya dengan musik? Nggak ada. Dan budaya nggak ada. Ini betul-betul bukan di bidang keuangan lah. Oke. Terus nggak cocok. Kayaknya aku nggak bisa nih kerja di yang ada jam kerjanya, bangun jam 8 pagi, pulang terus ngobrol sama ibu, ini jiwa seniman begini. Musisi itu nggak bisa diatur katanya. Orang tua seniman nggak? Ibu itu bisa nyanyi. Okay. Ibu bisa nyanyi, terus suka kita di rumah tuh suka pianoan, nyanyi. Cuma memang gak ada yang fokus di musik. Di musik gak ada yang fokus. Udah tak kali musik nggak ada uangnya atau gimana? Terus terang banget ya. Nanti dimarahin sama Ahmad Dhani kalau gitu. Dia kayaknya di musik soalnya. Tapi kan sekarang masuk politik. Betul. Itulah. Jadi musik itu menurutku jembatan buat kita ketemu klien. Aku sangat banyak klienku dari aku nyanyi. Jejaring lah, networking itu kita bisa mencairkan suasana dengan musik. Dan banyak aku kenal orang-orang besar dari musik. Sampai kemarin aku buka kafe, yang datang itu musisi, lawyer juga besar, mungkin senior. Kalau tahu Bang Kardi, itu kan lawyernya udah di tahap 10 besar lawyer top Indonesia, musiknya juga
sama lah. Kan rock juga ya. Dan rock juga. Kayak jadi bener-bener musik itu ya bisa nyatuin. Yang dari aku lawyer ketemu orang tambang, yang harusnya aku gitu kan musisi. Jangan-jangan kamu ngefans sama Bang Kadri kali ya? Karena dia kan penyanyi lawyer yang penyanyi, atau penyanyi yang lawyer kan dia juga begitu sama. Dia Once itu ya siapa sih nggak ngefans ya. Dan ya maaf ya Bang Kadri, dari umurnya Bang Kadri yang sudah seperti itu dia masih bisa menjaga vokalnya yang iya masih eksis. Carmilla tuh terakhir tinggi banget. Itu ya bener-bener yang orang wow gitu, bisa jaga vokal sampai seumur itu. Iya. Itu dia yang tahu. Cuma nggak boleh minum es aja ketika kalau habis nyanyi. Baru tahu semalam. Oh gitu ya. Oh gitu. Aku selama ini nggak ada pantangan minum apapun, kayak jadi habis nyanyi makan gorengan semuanya dihajar. Ya, ternyata itu ya analoginya, ternyata nyanyi itu kalau mau awet ya kayak ibaratnya piring abis kena panas terus dimasukin ke air es. Oh, retak, pecah gitu kan. Ya sama pita jadi suara dia pun jaga begitu. pita suara. Tapi pita suaranya nggak ada masalah kan? Atau sudah ada masalah karena oktavnya yang melebihi dari? Aku tidak tahu karena umurku bertambah atau karena memang treatmentku yang salah. Yang awal-awal itu. Nah makanya aku butuh, memang baru-baru sekarang ini baru kayaknya memang butuh coaching vokal deh. Tapi itu bener, pentingnya menjaga vokal itu kita harus punya coach vokal. Kan mesti warming up dulu apa kayak gitu-gitu iya. Ya. Nah itulah. Aku kalau nyanyi aja, nggak peduli karena aku menurutku kayak aku tuh nyanyi ya hobi aja, seneng nyanyi aja. Pertamanya di situ. Terus kok jadi ditariknya datang ke sini di acara ini disuruh nyanyi, datang ke acara ini disuruh nyanyi, ketemu sama temen ngajakinnya nyanyi lagi. Jadi bener-bener kayaknya emang hidupnya nggak bisa jauh dari nyanyi. Dan nyanyi, tapi enak lah. Maksudnya menyanyi itu salah satu healing yang murah. Iya, healing yang murah, dan kita bisa membuat relasi yang nggak mungkin kita bisa deket sama orang itu yang dibilang adalah di komunitas gue, dia bilang si bapak ini galak. Tapi begitu nyanyi, ketawa-tawa bareng, senang-senang bareng, cair suasananya. Itu kan yang bener-bener musik itu bisa nyatuin sih menurutku. Jadi musik itu sebenarnya ngeblend ke semua kehidupan kita ya? Iya banget. Ya kan? Tapi bedanya kita di Indonesia, kamu di Indonesia RRI waktu itu dengan di kompetisi di Korea kan? Korea. Itu ada perbedaan yang signifikan nggak? Kalau ceritaannya gitu. Kalau Korea itu semi akmil ya. Jadi bener itulah yang membedakan di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di Korea itu kayak semi akmil maksudnya bagaimana? Kamu mau nyanyi, ya kamu harus total fokus sama karir bernyanyi. Totalitas. Jadi kayak kalau ya aku masih nyanyi iya, lawyer iya, bikin usaha iya, itu kayak mereka bilang kita nggak fokus. Kalau kita memang bakat kita di situ, fokusnya di situ, arahinnya ke situ. Bangunnya ya penyanyi pagi jaga fisik, kardio, lari. Buat apa? Buat biar napas kita stabil, napas kita terjaga, fisik kita kuat. Nyanyi, latihan, jaga pola makan. Setelah itu nanti kita ke studio lagi, hearing, dengerin referensi lagu, kita latihan nyanyi lagi, pulang, tidurnya tepat waktu. Buset. Bangun lagi pagi jam 6. Ya, berapa jam tidur lagi. Itu? Tepat waktu maksudnya dalam hal ya, jam 9, jam 10. Tidak, minimal mesti 8 jam. Berarti jam 10 itu udah harus tidur. Harus tidur. Kayak asrama. Benar-benar militer ya? Iya, dan pagi-pagi udah paling diketok kamar. Oh gitu. Kita latihan itu nih mungkin etos kerja ya mereka ya. Jadi ketika dia bangun pagi, kita tuh latihan ya nggak di rumah. Kita datang ke kantor. Jadi kayak modelnya dulu. Jadi aku tuh di FNC Academy. Yang pegang. Jadi FNC Academy itu yang salah satu label Korea besar, dan kalau di sini kan label ya cuma kantor aja. Kalau di sana label tempat les ada ya kayak artis yang ada di Hongdae tempat latihannya, artis yang di Seoul ada tempat latihannya. Jadi bener-bener artis itu ya nyanyi di situ, latihan vokal
Jadi record label itu ada fasilitas untuk latihan. Ada fasilitas latihan. Jadi nggak hanya kantor biasa yang untuk artis datang nyanyi apa, yang cuma produser. Iya, datang bikin lagu terus atau recording lah. Maksimal di Indonesia itu kayak recording, selesai recording udah digitalnya diurus di situ. Selesai artisnya mau artisnya ke sana ke sini, latihannya nggak di situ. Kalau ini kayak ngantor. Jadi di sana. Jadi bener ada jamnya, misalnya jam 7 sampai jam 8 jadwalnya ini, jam 8 sampai jam 9 jadwalnya sini. Tapi kan banyak banget studio. Dan aku ketemu kayak artis-artis yang Koreanya yang kayak FT Island. Dan itulah yang bedain. FT Island vokalisnya latihan, gitarisnya latihan nyanyi, drummernya latihan nyanyi, ternyata fungsinya buat kayak backing vokal. Karena di sana dibikin semenarik mungkin band itu. Termasuk kayak dulu aku underestimate sama Korea, jujur. Jadi kayak Korea pasti jual ganteng, joget-joget ya kan. Ternyata pas nyampe sana, mereka ini latihannya lebih gila daripada orang Indonesia. Bener-bener yang boy band, mereka nyanyi. Semuanya latihan nyanyi. Dan ketika aku denger, ternyata bisa nyanyi beneran, nggak yang cuma joget-joget jual ganteng. Bukannya lip sync gitu. Nah, ya ini kan betul. Ternyata ada hal-hal yang kita nggak bisa tahu. Mereka dari ini anggapan dari masukan dari si coach vokal aku namanya Mr. Yang. Mr. Yang ini ngomong, daripada kita buat malu di panggung satu kali kita cacat, itu akan membekas seumur hidup di digital kita. Lebih baik kondisi kita sedang tidak baik, konsul ke coaching ke coachnya. Saya harus lip sync atau saya harus nyanyi. Jadi pada saat manggung, sebelum manggung, dan mereka sangat detail. Nyanyi di atas panggung misal satu lagu 5 menit dikasih waktu. Dari menit pertama naik panggung itu sudah di-schedulekan. Jadi mereka bikin agenda. Naik ke panggung menit sekian, lampu nyala detik sekian. Di part ini kita gerakan ini sampai satu part. Bener-bener mereka mengonsep itu. Itu latihannya seberapa ribu kali ya? Aku encok di sana. Dan aku kan bukan tipikal yang bisa joget, tapi sekarang sih bermanfaat buat aku. Kayak aku jadi bisa ada gerakan dance atau apa ya karena di sana. Jadi bener-bener yang mereka ini mengajarkan ketika kita menyanyi kita entertainer. Ketika kita entertainer, apa yang bisa kita gerakan, entah gimmick apa, itu bener-bener harus kita sajikan karena kita tujuannya menghibur, bukan kita mau nyanyi aja. Jadi suara bagus itu tidak menjamin. Yes. Kalau kita tidak bisa entertain. Yes, dan kita harus mengonsep itu. Karena kita sudah konsep pun kadang kita masih lari dari konsep itu kan. Beda banget ya. Kalau kita kan yang penting suara bagus, naik deh ke atas panggung. Nyanyi, kasih mic nyanyi. Mic gitu. Kalau mereka nggak mau. Itu fungsi manajemen mungkin ya. Manajemen itu kan harus ngejaga image, ngejaga kualitasnya. Nggak mungkin mereka kayak lagi keadaan baru lagi main di mana disuruh nyanyi harus nyanyi gitu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh, nggak mau. Jadi betul-betul satu konser yang mereka lakukan itu persiapannya bisa jauh-jauh hari, bisa setahun 2 tahun begitu kali mungkin. Iya. Karena dia mesti hafalin 20 lagu yang akan mereka bawakan. Beserta gerakan-gerakannya, beserta gimmick-gimmicknya, beserta. Jadi aku di sana bener-bener kayak dikasih misal satu lagu, waktu itu aku lagu galau ya misalnya kayak ada Imje Boom Sarang gitu. Begitu kita naik ke atas panggung, mulai ding 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 ding, kita harus memperkenalkan kayak jalan ngomong apa, kita duduk di bangku, duduknya di sebelah mana biar kamera ini bisa nyorotnya tepat. Itu bener-bener aku disuruh tulis itu dulu. Jadi kita kayak ngasih riders, ini loh ridersku. Aku mau ada bangku ini, aku mau spotlightnya di sini. Nanti di part ini aku harus jalan ke sini. Terus aku mau nunjuk ke atas, lighting ini harus spotlightnya ke aku satu, yang lainnya gelap. Itu benar-benar konsep sampai selesai. Dan itu yang membuat bukan manajemennya, bukan art directornya, tapi adalah artisnya itu sendiri. Artisnya ini sendiri, karena kita harus meluapkan emosi kita dulu. Menurut mereka dikasih ke show director. Show director ACC yang mana? Partnya, jadi bener-bener teamwork di sana. Jadi bener-bener dia itu menjaga image kalian, image. Jadi
Berarti brandingnya gitu bilang. Brandingnya ini yang dia jaga bukan hanya brandingnya si penyanyi, tetapi branding the whole team, satu tim besar. Betul. Termasuk tim support timnya itu ya. Iya. Kan support timnya kan seperti technical, lighting, apalagi gitu. Dan kita bener-bener bonding sama kayak soundman. Kalau di Indonesia nyanyi mic aja lagi, soundman gimana sih? Gitu kan. Kalau di sana ya nggak bisa gitu. Kita sebelum kita main cek sound ini, kita sudah nyaman belum? Kita ngobrol sama soundman. Jadi nggak cuma, tapi memang yang udah sih nyanyi udah langsung enak kalau di sana. Iya, kan udah biasa kan. Iya, atau mungkin soundman-nya juga harus belajar, harus tahu mengenai karakter penyanyi ini kan. Iya, jadi ngobrol kita tuh di sana tuh kayak selesai nyanyi kayak kita ngomong sama si soundman, saya thank you sama si ini, saya thank you sama si ini, jadi kayak bener-bener attitude. Terus kamu bisa itu menang kan kamu ya? Menang kan. Nah, kamu bisa menang karena apa? Karena aku baik aja di sana. Jadi pengen kultur Indonesia ya. Baik itu satu hal. Kultur Indonesia mungkin ya, kita berbuat apa ya, kita ramah sama mereka kayak nyaman aja mungkin. Dan aku tuh deket sama semuanya yang ada di sana. Itulah etika, kayak kita nggak akan bagus, kita nyanyi nggak akan bagus kalau kita tuh nggak deket sama soundman. Kita harus menghargai semuanya. Bisa jadi suara kamu nggak gitu bagus, tapi soundman-nya yang bikin bagus. Iya, kalau soundman-nya kesal sama kita, dirubah suara kita, di cut semua. Bener. Jadi soundman itu ya menurutku. Setuju. Semuanya ini kerja teamwork menurutku. Jadi kita harus bener-bener hormat sama mereka. Nggak ada mereka kita hancur. Jadi dengan kata lain, tidak hanya skill aja yang diperhatikan, berarti dari segi psikologi, relationship ya. Cari kenyamanan dengan tim yang sebelah, supporting tim ini tuh lebih 50-50 lah ya. Iya. Nggak lebih penting, tapi 50-50 dengan skill yang kita sendiri yang bisa gitu kan. Betul. Seru juga sih. Ya, nah, kalau dari segi skillnya sendiri itu kan itu kan pihak ketiga yang kita baik hati ya, orang Indonesia lah. Tapi kan nggak semua orang Indonesia yang baik hati. Negara lain juga ada yang baik hati kan. Ada. Tapi dari segi skillnya apa yang kamu lakukan sampai betul-betul dilihat oleh, ini kan Korean semua kan yang jurinya kan. Ya, artis Korea, terus produsernya yang FNC di sana. Yang di situ kan. Nah, itu apa yang mereka lihat seorang kamu untuk bisa jadi ini juaranya? Vokal. Karena tapi sebelum itu kompetitornya siapa aja? Pesaingannya siapa aja? Vietnam kalau lihat tuh viewersnya udah gak ada yang wajar. Dari Vietnam Subin Hwangson. Itu ya kalau di sini tuh kalau di Amerika kayak Justin Bieber. Dan dia sudah terkenal di sana. Oh ya, masuk ke iya. Di ajang itu. Terus juara nggak dia? Dia 2. Terus ada Victeo itu artis Taiwan tapi tinggal di Malaysia, dia jadi wakil Malaysia. Terus ya itu keren juga. Dan main keyboard, semua skill. Aku pun hopeless, nggak ada, ya sudahlah. Nggak ada musik. Kalau mereka semua bisa main musik. Alat musik, kamu main? Hanya aku yang nggak bisa main musik. Sama sekali, atau bisa gitaran atau cuma apa? Mungkin karena karakter vokal aja yang bikin menang. Yang bikin menang ya. Tapi apa sampai dengan ini kan, kalau ada satu pesaing kita yang juara 2 ini adalah seperti Justin Bieber-nya Vietnam kan? Iya. Kamu bisa melebihi itu apa ininya menurut kamu? Sebenarnya atau menurut juri lah? Menurut juri mungkin ya, karena kan suara yang mungkin dilihat suaranya, nggak cuma ganteng ya. Kalau ganteng jauh, aku misalnya ganteng banget itu orang. Memang udah brandnya udah di branding lah. Sudah di branding dia. Kayak kalau aku sih bener-bener ya cuma vokal dan pemilihan materi lagu sih. Jadi kayak aku bener-bener pilih materi yang sesuai sama aku. Kayak dari awal tuh aku memang kasih lagu yang santai dulu, terus kayak lagu yang melo, lagu cepat. Itu kan tricky. Aku belajar bintang radio juga. Oke. Ini lagu Indonesia atau lagu Korea? Lagu Barat. Oke. Lagu Barat. Ada aku nyanyi lagu Indonesia juga, tapi lagu Indonesia yang negara Indonesia. Itu aku bawain itu karena memang temanya itu. Terus aku bawa lagu We Are The Champion, Treasure, terus lagu Korea. Mirip-mirip dong itu ya. Nah, kan yang aku bilang, pertama aku nyanyi lagunya David Cook, Always Be My Baby. Terus kedua itu aku nyanyi apa aja ya, aku lupa, banyak banget sih.
Salah satunya intinya harus berapa lagu sebenarnya? Terus CN Blue Can't Stop Me Now, yang Can't Stop Me Now, gitu-gitu lagunya. Terus We Are The Champion, abis dari We Are The Champion, banyak banget tuh lagu-lagunya. Bener bawain lagu yang Sarang, yang Koreanya. Jadi bener-bener kita konsep di sana. Nah itu kamu sendiri yang konsep atau dibantu oleh timnya? Lagu. Jadi ada beberapa challenge, jadi dikocok. Jadi acaranya itu kalau kita tahu kayak acara Running Man. Oke. Running Man itu kan acara yang nggak apa ya, ada game-gamenya juga, gamesnya. Jadi nyanyinya tuh sebenarnya nggak banyak karena pesertanya banyak. Oh gitu. Tapi jadi kayak Afi zaman dulu. Zaman dulu kayak Afi. Jadi ada nyanyinya, ada dramanya. Kayak gitu, mirip. Cuma ini dramanya lebih seru, lucu, apa kayak kita. Berarti dikonsepin juga dong. Ya, di konsep semuanya. Semua. Berarti semua kompetisi yang diadakan itu mereka betul-betul mengkonsep dengan serius, gimmick-gimmicknya juga. Jadi dia kayak ngarahin, ada dramanya sih. Misal di Indonesia ini yang terjadi. Di Indonesia ada, aku siapa aja ya, aku pun lupa lagi, ada taruh 5 orang. Salah satu ini tuh ada yang jadi yang nggak disukain sama satu tim ini. Yang ini ada orang yang mengalah. Dan itu mereka buat ya? Mereka yang buat ya? Bukan atau mereka apa buat. Memang karakternya? Mereka melihat kita naturalnya natural. Oh gitu. Tapi mereka bisa ngambil angelnya, kita aja angle-angelnya kita bingung. Kok bisa jadi gini sih? Kok bisa jadi gini ya? Jadi betul. Kapan ngerekamnya ya? Oke. Jadi mereka tuh mengarahkan kayak, aku pertama kakakku ikutan. Kakakku suaranya juga bagus. Jadi kakakku dikirim di sana juga. Ini maksudnya kakak beradik? Kakak beradik, kakak kandungku. Bisa penyanyi juga? Enggak, bukan. Dia bukan penyanyi, tapi aku minta syarat kalau aku ikut acara ini kakakku harus ikut. Jadi bentar. Audisi. Ini sebenarnya yang ingin mengajak kamu atau kamu sendiri secara pribadi mendaftar sebagai? Aku diajak sama produser Koreanya. Dia melihat aku, jadi di acara ini itu mereka itu datang ke Indonesia secara diam-diam, keliling kafe. Aku kebetulan lagi nyanyi di Cibubur. Setur nyanyi, orang Korea ini nggak bisa bahasa Indonesia, ngomong pakai bahasa Inggris. Kamu mau nggak ikut acara di Korea? Terus ini acara ini diadakan artis-artis. Kita hunting artis-artis. Saya sudah datang ke label Naga Suara, ke Musika, ke sini semuanya. Jadi saya mau cari artis yang penyanyi yang penyanyi amatir sebenarnya dia bilang. Yang belum ada record label. Belum ada record label. Aku sudah ada dulu. Sama Tunggu Syafiq. Siapa? Sama Tunggu Syafiq dulu. Jadi bagian project sama Tunggu Syafiq. Terus aku bilang, aku kasih gini. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Saya suka sama kamu. Bisa nggak kamu ikut gini. Aku bilang aku nggak berani. Karena zaman itu Korea tuh lagi serem-seremnya. Tahun berapa sih tuh? 2015. Oke. Itu kan ada yang ya dulu agak serem lah. Kita keluar negeri ke Korea tuh kayak takut gitu. Sesuatu banget. Terus kayak oke lah, pikir-pikir dulu deh. Terus aku ngobrol ke keluarga, jangan deh, nggak usah deh. Ya udah gini aja, kamu ikut tapi sama siapa gitu, kita bayar tiket sendiri aja. Barulah aku ngomong ke si PD Mr. Ju ini. Mr. Ju ini kok ngobrol sama dia, aku mau ikut tapi aku ajak kakakku, nggak apa-apa, aku tiket kita yang bayar. Untuk kakakmu itu, tapi untuk kamu dibayarin? Aku dibayarin, cuma untuk kakakku kita bayar sendiri, nggak apa-apa. Nyari temen aja sebenarnya. Iya. Ketemulah ngobrol sama kakakku, kamu bisa nyanyi nggak? Aku kasih lah videonya, kakakku pernah nyanyi kan. Wah, bagus suaranya. Akhirnya mereka kayak ngeset, mungkin mereka juga punya namanya biasa bikin acara gitu. Konsep itu kan dia punya ide kayak mungkin kayak di belakang layar gitu, dia ngomong ke aku. Nyampe di sana intinya ternyata kakakku juga kompetisi dan ketemuin sama aku pertama. Kakakku bagus nyanyinya, tapi kan ketemunya aku. Ya salah. Dan
nangis-nangisan dong. Baru ini kita dan kakakku tipikal orang yang sangat baik. Jadi baru dia datang ke sana tuh semuanya suka sama dia. Jadi harus pulang. Jadi ada dramanya mereka dapat. Oh, dramanya dapat. Jadi sebenarnya mereka tuh fokus ke kamu. Cuman karena ada kakak, ini mau nggak mau deh ya. Diketemukan supaya ini saya salah satunya pulang untuk nonjolkan kamu branding gitu sebenarnya. Dan dari sana pun ada behind the scene itu kita dikasih lihat. Kita diminta komentar kalau kamu harus pulang, kakak kamu kalau kamu lebih bagus daripada kakak kamu dan kakak kamu harus pulang, kamu harus gimana? Ya nggak apa-apa karena ini kompetisi. Aku jawab gitu. Ketika kakakku yang ditanya, ya nggak apa-apa, ini kan untuk adikku bisa berkembang, adikku begitu. Kita ada sedihnya lah di situ. Pinter memang Korea ini. Jadi secara pribadi juga menyentuh ya, nggak hanya drama kayak nonton drama. Nah, tapi sayangnya acara itu tidak didukung dengan perizinan yang I see. Visa kita visa turis. Kita bekerja di sana. Jadinya kita ini di take down lah acara ini sama ada laporan dari pihak Malaysia kok ngajak artis-artis kita tanpa izin. Akhirnya acara itu di take down. Kesalahannya di situ. Tapi sampai sekarang ada atau tidak? Masih. Acara ini aku masih kontak-kontakan sama mereka, masih baik gitu. Kadang suruh nyanyi di sana, suruh sama yang Vietnam ini kadang juga diundang ke sana. Tapi kayak menurutku udah enggak deh. Terlalu jauh di Indonesia jadi capek banget. Aku jadwalnya ini udah terlalu padat di Indo. Jadi bener-bener kayak sangat disayangkan ketika tidak disertai dengan perizinan gitu lah. Iya. Semua itu harus ada izinnya. Ini sebenarnya izin artisnya sendiri atau izin acara tersebut? Izin juga, acaranya. Oh, acaranya juga tidak. Acaranya itu jadi acara yang membuat ini Vietnam. Chinh Phu Oc Mau namanya. Oh, yang membuat ini adalah Vietnam. Tapi di Korea. Vietnam kerjasama sama label Korea FNC Academy. Nah, izinnya itu harusnya dibuat oleh harusnya kan ini karena kerjasama internasional ya mereka harus bikin perizinan MOU-nya terus legalitasnya lah disiarkannya nanti di misalnya di mana TV3 waktu itu. Terus ketika udah komersial isinya artis-artis akhirnya pemerintahan kan announce dan yang ya kita announce yang karena nggak menang atau apa kan mereka jadi laporan ini acara nggak bener ini begini take down. Sayang ya, tapi ini juga satu pelajaran untuk orang kita, terutama musisi-musisi atau singer Indonesia, bahwa tidak selamanya terlihat di layar kaca atau pada saat konser atau film drakor. Itu tuh seindah yang kita tonton. Betul. Gitu kan. Jadi ada proses-proses di mana mungkin yang harus kita tahu behind the scene-nya ya. Dari segi legalitasnya itu ternyata memang sangat penting. Terus kita menyanyikan lagu siapa kan itu kan ada ininya royalty itu harus dilaporkan. Itu nggak dilaporkan juga. Jadi acara ini benar-benar langsung di cut. Dan ini yang pertama atau dia sudah berapa kali? 2 kali. Yang pertama ini sukses. Sukses. Nah inilah si Soo Bin Hong Son ini pernah ikut acara yang sebelumnya, dia juara 2 juga. Dan dia ikut lagi. Sudah 2 kali juara 2. Kenapa begitu ya? Ya nggak ngerti karena kalau di sana bener-bener jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus, miss dibilang miss. Jadi bener-bener harus perfeksionis menurutku acara di sana tuh sangat perfeksionis. Dan dia mengincar juara 1 mungkin. Iya, tadinya ada kontrak yang agak serem ya. Oh gitu. Jadi begitu aku juara 1, aku sebenarnya mau dikontrak sama mereka. Tapi kontraknya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Ya kita harus rubah semua. Tinggi badanku harus ditambah. Itu yang kayak wah kayaknya nggak bisa deh kalau gitu. Jadi betul ya apa yang kita lihat di kadang-kadang kan sosial media digital kan kalau bercerita mengenai artis Korea dari awal dia ditemukan sampai dengan menjadi top itu ada proses segala macam yang kita kadang-kadang ada sesuatu yang kita ini nggak masuk akal nih tapi ternyata terjadi itu ya. Dan aku diceritakan ada salah satu artis yang kayak si N-Blue dia tidak keluar selama hampir 13 tahun mungkin. Dia baru keluar ketika dia sudah berubah. Inilah yang band yang kita cari baru dirilis. Jadi
kita bisa nyanyi rilis, kita bisa nyanyi rilis. Serem banget, enggak ya? Atau gimana? Itu. Jadi makanya yang kayak band-band yang udah keluar yang kayak EXO, terus ada apa namanya, Enhypen, menurutku itu udah melalui seleksi yang keras. Jadi mereka ada di TV itu yang nggak bukan mereka nggak bisa nyanyi, mereka pasti bisa nyanyi. Baru mereka mau jual. Jadi kalau nggak bagus produknya nggak mungkin mereka bisa dikeluarin sama dia. Tapi kalau dari segi kita kembali lagi dari segi bisnis ya, yang kata deh kamu kan juga pengacara toh. Jadi kalau dari segi bisnis itu investment terus ya. Kalau misalnya 13 tahun baru keluar, ini uangnya piye toh? Investmentnya ini? Nah, ya dong kan misalnya kamu nih di sana harus berubah image. Yes. Karena dipercaya bahwa image-nya kamu tuh mesti berubah seperti ini. Gitu kan. Nah, itu kan selama 10, 13 tahun, 15 tahun lah. Let's say. Terus kan? Itu kan investasi terus kan? Ini dari segi kamu punya bisnis lah ya. Kamu punya kepala yang sebelah sini nih. Nah, itu bagaimana bisa make sense gitu ya? Itu saya sembari muter nih. Metode yang nggak tahu yang cuma yang aku alami atau yang mereka alami sama atau enggak. Tapi waktu kita tuh sign kontrak, tanda tangan kontrak, kita mengikuti rules-nya mereka. Jadi apapun yang aku mau, aku sampaikan ke manajemen. Saya misalnya contoh di sana aku perokok. Aku bilang dong, aku mau beli rokok. Aku nggak punya uang di sini. Aku nggak kerja di sini. Dia sih sama mereka. Iya, karena kamu bisa nanti menghasilkan kayak plafonmu sekian. Jadi setiap orang punya plafon yang berbeda-beda sama mereka. Mereka mau chip in ke kita ketika mereka ngeliat kualitas kita. Kayak contoh berarti kan analoginya kayak misalnya ini artis besar, aku mau mobil. Ini plafonmu sampai nggak ya di situ ya? Dilihat sama mereka, ini bisa menghasilkan berapa? Ini mereka sudah bikin anggaran. Jadi apapun yang aku minta aku selalu dikasih makan. Tapi ada beberapa temanku yang kayak ya dari Kamboja, aku minta ini dong, nggak dikasih. Jadi mereka hidupnya bagaimana? Ya kita makan di asrama, kita dikasih makan. Di hidup pokoknya pasti terpenuhi. Tapi kalau untuk yang lain-lain yang tambahan kayak rokok, kayak kita mau, aku pengen ini, misalnya kayak komputerku nggak bisa, mau servis lah aku gitu. Aku mau ganti komputer atau aku mau servis, mereka ngeliat dulu, kita bisa nggak menghasilkan itu, mereka audit dulu, dianalisa dulu sama mereka. Ini sih bottom line-nya bisnis ya? Bisnis. Dan mereka bener-bener kayak. Jadi kalau nggak profitable, nggak ada keuntungan, mereka juga lebih baik nggak ngambil dong kalau kayak gitu. Yeah. Jadi mereka itu sedetail itu ternyata, sekonsen itu sama artisnya, aware banget sama artisnya. Kayak aku tiba-tiba waktu di sana aku punya alergi sama lada, makanan yang pakai lada, suara aku tuh langsung kayak batuk, ngedrop sakit. Ya aku dibawa ke rumah sakit, pas begitu ngeliat dia sedih banget dan di cover sama mereka. Gede biayanya di sana tuh cukur rambut ya, cukur rambut itu kayak 800.000 gitu. Ya kan di sini 50.000 aja udah bagus. Iya, di bawah pohon. 100.000. Kalau untuk laki ya. 100.000 tuh udah dipijit kepala. Udah dikerimat-kerimat gitu ya. Di sana 800.000 cuma main potong aja. Gitu kayak, nah itu kan di ACC sama mereka. Jadi semua apa pengeluaran kita mengajukan dulu. Jadi apa yang kita bisa hasilkan mereka akan kasih ke kita. Kalau makin kita profesional ya, kita ngikutin dulu mereka ya kita makin. Oh wow, itu dia berarti dari awal, dari titik di mana dia ketemu kamu, dia sudah memikirkan bahwa ujungnya itu kamu bisa menghasilkan apa. Iya. Itu sih benar-benar bisnis. Jadi bisnis plan-nya sudah ada. Target sekian, oh ini dia nih. Ketemu, masuk ke sini. Berarti dia udah ada template-nya. Iya. Bahwa kalau pokoknya jumlahnya segini, budgetnya, waktunya sekian. Betul ya? Terus kemudian kalau dia perlu apa additionalnya itu yang ini bisa dikasih, yang ini nggak bisa. Betul. Sesuai dengan plafon income. Iya, pendapatan atau keuntungan yang akan mereka terima gitu ya. Nah dengan tutup begitu bagaimana, berarti gone dong? Hilang. Nggak ada ini. Nggak ada, tapi memang mereka masih tetap yang kayak FNC, terus yang presidennya itu sempat presiden itu maksudnya CEO-nya itu pernah sempat ngechat. Ayo kita kerjasama di sini gini-gini. Cuma kan aku sudah tahu arahnya.
pasti ini akan berubah. Ini kok semuanya akan berubah. Semua akan berubah. Itu yang aku nggak belum bisa terima di situ. Jadi kayak ya udahlah gini aja kalau mau, yang aku yang gini gitu. Jadi dia betul-betul totalitas dari sampai dengan penampakan kita aja juga harus sesuai dengan gambar yang dia lukis itu ya. Iya, konsepnya dia begitu. Seru juga loh. Jadi benar-benar sebelum aku jadi apa yang dia mau, aku nggak akan dirilis sama mereka. Dan kamu tidak punya kekuatan nggak untuk bargaining power? Maksudnya kekuatan? Tapi ketika kita sudah tanda tangan, udah 100% ke... Di Korea ya itu mengikat bagi... Berapa lama di Korea? 4 bulan, 5 bulanan lah. 5 bulanan. Jadi pada saat dia komit atau kamu komit mau ikut kompetisi ini, itu semuanya sudah ditanggung oleh dia kan? Iya. Dengan catatan bahwa ini pasti kamu menang juara 1 nih. Menurut mereka. Mungkin mereka sudah bikin itu. Dan pasti sudah kalau dengar cerita begini. Dan kita digaji kayak kita dikasih uang 8 juta per bulan gitu kita dapat. Untuk living cost kamu gitu ya. Untuk kita pegang buat misalnya kita mau beli apa di luar dari yang mereka fasilitas mereka. Gitu. Jadi kayak kita mau makan pagi makan sehari 4 kali itu udah pasti. Tapi ada beberapa artis yang gak dikasih makan. Oh gitu. Ya kalau overweight. Ini kamu kayaknya harus ngatur ini deh. Ini kamu gini. Kamu harus makan lebih banyak. Aku dikasih 4 kali. Karena aku memang kurus banget kan. Jadi pocket money itu hanya oke. Jadi kayak misalnya kita jalan ke market, aku mau beli snack. Boleh. Boleh, aku mau beli dengan coklat. Dengan uang kamu itu kan. Tapi semua orang pasti dapat dong. Semua yang di sana pasti dapat. Nah, dan sama jumlahnya. Dan sama jumlahnya. Nah, kamu kan masalahnya kamu mempunyai basic needs kayak makan itu kan ditanggung. Kalau yang tidak ditanggung atau semua pasti ditanggung. Jadi ada beberapa kan yang kayak overweight mungkin gak dikasih makan, jadi kayak aku overweight mesti diet. Aku 4 kali makan ya dia 2. Dia diatur tetap makannya, tapi karbonya nggak ada, ini yang nggak ada. Mau makan 4 kali tapi sudah dihitung semua, diperhatiin. I see. Jadi menurut kamu kesuksesannya si Korea ini tidak hanya dari musik ya, kan musik, film, fashion, disiplin. Apa segala macam itu disiplin. Bangun pagi, belum dari ketok, suruh olahraga, dan di sana tuh aku kan tinggal itu di English Village. Jadi kayak asrama pelajar gitulah di sana. Ya kita ke bukit itu naik jalan keliling dan wajib. Selesai itu kita baru mandi. Kalau mereka nggak ada yang mandi nih habis lari nih, mandinya malam kalau mereka kebiasaannya mandi malam, bangun pagi cuci muka, jalan kerja. Habitnya beda-beda lah maksudnya. Beda-beda. Itu kan kaget juga, shock kan. Aku mandi, diketok-ketok kamar mandi, paling disuruh cepet karena kita harus berangkat latihan gitu. Disiplinnya tuh akmil banget nih. Tidur jam 9 malam nih kalau masih ada suara suruh diem. Jadi betul-betul itu jam 9 harus tidur ya. Kalau nggak bisa tidur diem. Itu kita kan bilangnya PD-nya ya. PD itu ya bener-bener nunggu, dia di tengah kayak orang nggak tidur. Dan mereka tuh etos kerjanya luar biasa ya. Kalau ditanya capek ya capekan dia daripada aku. Aku kemana-mana, aku bangun tidur dia sudah bangun. Aku belum tidur dia sudah tidur dia masih bangun berarti kan.